Baik, kali ini kita akan membahas diagram blok pada video yang keempat. Pada diskusi kali ini kita akan coba menyederhanakan sebuah diagram blok. Nah, tapi diagram blok sekarang ini lebih rumit dari video-video sebelumnya. Diagram blok ini memiliki 3 lingkar tertutup. Ini adalah lingkar tertutup pertamanya melewati G1, G2 pada forward path atau jalur maju dan melewati H3 untuk feedbacknya. Lingkar tertutup yang kedua adalah yang melewati G3 pada jalur maju dan H1 pada feedbacknya. Dan yang terakhir, lingkar tertutup yang ketiga itu melewati G2, G3 dan H2. Nah, ada 3 lingkar tertutup. Ini yang lebih rapi, lingkar tertutup yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Bagaimana ya caranya menyederhanakan diagram blok ini? Ini yang akan kita pelajari. Untuk menyederhanakan diagram blok ini, yang perlu kita kuasai pertama adalah fungsi alih lingkar terbuka dari setiap loop tersebut. Loop yang pertama itu fungsi alih lingkar terbukanya adalah G1 kali G2 kali H3. Ini G1 kali G2 kali H3. Lingkar tertutup yang kedua, fungsi alih lingkar terbukanya adalah G3 kali H1. Sedangkan fungsi alih lingkar terbuka yang ketiga adalah G2 kali G3 H2. Nah, setelah itu kita harus tahu mana yang forward path-nya atau jalur maju dari setiap lingkar tertutup tadi. Jalur majunya adalah yang pertama adalah G1 kali G2, yang kedua adalah G3 saja, dan yang ketiga adalah G2 kali G3. Ini jalur majunya. Nah, setiap lingkar tertutup ini memiliki hubungan satu sama lainnya. Ada 3 jenis hubungannya. Yang pertama sama sekali tidak berhubungan, berhubungan bagian dari, dan berhubungan berupa beririsan. Lingkar tertutup yang pertama dan kedua tidak ada hubungan sama sekali. Ini bisa dilihat di forward path-nya, di jalur majunya. Yang lingkar tertutup yang pertama jalur majunya G1 dan G2, sedangkan lingkar tertutup yang kedua di jalur majunya hanya G3, tidak ada yang mirip. Kalau berhubungan bagian, nah lingkar tertutup yang kedua itu bagian dari lingkar tertutup yang ketiga. Karena semua forward path pada lingkar tertutup yang kedua ada di lingkar tertutup yang ketiga. Nah, berarti lingkar tertutup yang kedua itu bagian dari lingkar tertutup yang ketiga. Yang terakhir hubungannya beririsan. Seperti apa? Seperti lingkar tertutup pertama dan lingkar tertutup yang ketiga. Kita lihat lingkar tertutup yang pertama punya forward path G1 kali G2. Sedangkan lingkar tertutup yang ketiga punya forward path G2 dan kali G3. Irisannya di mana? Irisannya di G2. Nah, ini 3 macam hubungan lingkar tertutup. Ada yang sama sekali tidak berhubungan, ada yang merupakan bagian dari, dan ada yang beririsan. Ini harus kita sadari ketika kita hendak menyederhanakan sebuah diagram blok. Nah, ketika kita telah mengenali hubungan antara lingkar tertutup, langkah-langkah dalam menyederhanakan diagram blok ini saya rangkum menjadi 5. Pertama, kita harus scan dulu. Kita lihat jika terdapat lingkar tertutup yang beririsan, maka kita harus geser titik percabangan menjadi sebelum atau sesudah sebuah sistem.
sehingga tidak lagi dia beririsan. Atau kalau bukan titik percabangan yang kita pindahkan, titik penjumlahan, sehingga tidak lagi dia beririsan. Berarti lingkar tertutup ini harus kita geser supaya dia tidak beririsan lagi dengan lingkar tertutup yang ketiga. Tapi masalahnya kita geser kemana? Ini ada titik penjumlahan, sebaiknya hindari untuk memindahkan titik percabangan melewati titik penjumlahan, atau sebaiknya hindari, karena itu akan rumit. Hindari. Nah, jadi belum bisa kita geser dia ya. Karena kalau geser ke sini lewat titik penjumlahan. Kalau geser ke sini juga nanti kena titik penjumlahan. Nanti kita gesernya berarti. Lalu sederhanakan jika terdapat sistem yang terhubung seri. Kalau ada yang seri, sederhanakan. Sederhanakan jika terdapat sistem yang terhubung paralel. Nah, mana yang terhubung seri, mana yang terhubung paralel. Ingat lagi video kita yang sebelumnya. Lalu sederhanakan sistem dengan lingkar tertutup dengan memperhatikan tanda umpan balik. Nah, kalau ada lingkar tertutup seperti ini yang tidak beririsan sama sekali, ini bisa disederhanakan. Tapi perhatikan tandanya. Lalu ulangi langkah pertama. Ini langkah-langkahnya. Sekarang kita coba gunakan langkah-langkah ini. Nah, langkah pertama kita ketika akan menyederhanakan diagram blok ini tadi sudah disampaikan, cek ada nggak yang beririsan. Kalau ada, harus kita sederhanakan dulu dia menjadi tidak beririsan. Ada, tapi masalahnya dia belum bisa disederhanakan. Digeser kemana ini? Ke kanan dia akan melewati titik penjumlahan. Ke kiri dia juga ketemu titik penjumlahan di sini. Kita tunda dulu. Kita sederhanakan dulu yang lingkar tertutup yang kedua. Ini menjadi G3. Konsep dasarnya ini ya. Kalau dia lingkar tertutup dengan umpan balik negatif, maka dia menjadi G per 1 tambah GH ya. Jadi jadinya G3 per 1 tambah G3H1. Seperti ini. Setelah itu baru ini seperti ini jadinya ya. Nah, setelah itu baru lingkar tertutup pertama ini bisa kita geser ke sebelah kanan atau sesudah sistem ini. Kita geser. Ini kita geser ke sini. Nah, ini dia. Kita geser. Nah, karena pergeseran ini kita harus berikan kompensasinya supaya sinyalnya tetap sama, 1 tambah G3H1 per G3. Kalau lupa cara mendapatkannya, tonton video sebelumnya. Pergeseran dari sebelum sistem menjadi sesudah sistem. Nah, seperti inilah bentuk diagram blok setelah kita geser titik percabangan. Nah, lebih gampang ya. Maka kita sederhanakan setelah itu ini dulu kita sederhanakan. Kita lihat bagaimana cara menyederhanakan. Pertama, ini terhubung seri dulu. Langsung kita kalikan menjadi G2 kali G3 per 1 tambah G3H1. Setelah itu, ini dengan konsep closed loop transfer function, langsung kita dapatkan juga fungsi alinnya menjadi G2 kali G3 per 1 tambah G3H1 tambah G2 G3H2. Nah, ini sudah lebih sederhana lagi. Ini tinggal dikalikan ke dalam, ini juga tinggal dikalikan. Hasil dari pengalian tersebut adalah G1 kali G2 kali G3 per 1 tambah G3H1 tambah G2 G3H2 untuk forward path-nya. Sedangkan untuk feedback-nya menjadi H3 tambah G3H1 kali H3 per G3. Nah, kalau seperti ini tidak ada sulit lagi. Tetap pakai konsep G per 1 tambah GH.
karena umpan baliknya kebetulan negatif, jadi tambah di sini. Nah, maka hubungan C per R adalah G1 kali G2 kali G3 per 1 tambah G3 H1 tambah G2 G3 H2 per 1 dikali forward path dan feedbacknya. Nah, ini kita operasi matematikanya. Yang satu ini kita samakan penyebutnya menjadi 1 tambah G3 H1 tambah G2 G3 H2 kali G3 per sama pembilangan penyebutnya 1 ditambah G1 G2 G3 per 1 tambah G3 H1 tambah G2 G3 H2 dikali feedbacknya tadi H3 tambah G3 H1 H3 per G3. Nah, kalau sudah seperti ini penyebutnya sudah sama, bisa kita coret. Nah, di atasnya juga kita kali G3 per G3 ya. G3 per G3. Nah, dapatlah hubungan antara output per input seperti ini. Demikian, terima kasih.